Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 17 November 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Mengaku Sebelum Ditanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang melakukan pelanggaran, dosa, atau kesalahan yang tidak terlihat, atau juga yang terlihat oleh orang lain, biasanya ada 3 respon orang yang melakukan kesalahan ini. Respon yang pertama, jika tidak ditanya, maka dia nggak akan ngaku. Itu kita bisa temukan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 tentang kisah Yudas. Alkitab berkata di sana, Yudas sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Tapi saudara perhatikan, sampai akhir hidup Yudas, sekalipun Yesus tidak menanyakannya bagi Yudas, tapi Yudas tidak pernah mengakuinya. Bahkan lebih sadis, Yudas berani menjual Yesus demi mendapatkan 30 keping perak. Dan akhir hidupnya sangat sadis. Ketika saudara dan saya melakukan dosa atau kesalahan, jika tidak ditanya dan juga tidak ngaku, akibatnya ini. Yang kedua, respon seseorang yang berbuat dosa, yang kedua adalah sekalipun ditanya, tetap tidak akan ngaku. 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana saudara bisa menemukan bagaimana Nabi Elisa bertanya kepada Gehazi ketika Gehazi mengambil uang dari Naaman dengan menggunakan nama Elisa. Elisa bertanya, dari mana? Gehazi jawab, enggak kemana-mana, dan seterusnya. Dan endingnya saudara bisa lihat orang yang sudah ditanya saat melakukan dosa, tapi tidak ngaku-ngaku. Detik itu juga Gehazi keluar dengan kutuk kusta yang menyelimuti seluruh bagian tubuhnya. Bahkan keluarganya juga terkena kusta. Akibat sudah ditanya tapi tidak ngaku. Tapi yang ketiga yang ada pada pembacaan firman yang tadi saya baca adalah mengaku sebelum ditanya. Itulah yang diteladani oleh Sakeus. Waktu Yesus mau menumpang di rumahnya, dia turun dari pohon, dia berdiri di depan Yesus, perhatikan. Lalu dia bilang kepada Yesus, bahasa saya ya, dia bilang sebagian dari hartanya akan dia bagikan kepada orang miskin. Tapi yang lebih dahsyat dia bilang di bagian kalimat terakhir, bahwa sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan saudara, Sakeus mengakui di bagian ayat ini dia memeras orang. Sekalipun Yesus belum bertanya, apa pekerjaanmu dan bagaimana kamu mengerjakannya. Tapi Sakeus mengakuinya terlebih dahulu. Bahkan lebih dahsyat lagi, Sakeus bilang siapapun yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat dari uang yang dia peras. Ini keren banget saudara. Biasanya orang kalau melakukan dosa pemerasan, kalau dia perasnya 1 juta, pasti kembalikannya 1 juta loh.
Tapi yang dilakukan Sakeus berbeda. Dia bilang kepada Yesus, dia akan mengembalikan 4 kali lipat dari setiap orang yang sudah dia peras. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan pengakuan Sakeus tentang dosanya sebelum ditanya oleh Yesus membuat respon Yesus sangat luar biasa. Yesus bilang setelah Sakeus berkata itu bahwa hari ini telah terjadi keselamatan bagi orang ini dan keluarganya. Jadi Sakeus diluputkan dari segala dosa yang harus menimpanya. Allah di dalam Yesus menyelamatkan Sakeus. Mengapa? Dia berani mengakui kesalahannya sebelum ditanya oleh Yesus. Tuhan mau membawa saudara dan saya melihat bahwa sesungguhnya Sakeus itu bukan orang yang miskin loh saudara. Jadi ketika Sakeus bekerja sebagai pemungut cukai, dia bukan orang yang miskin. Saya buktikan ayat ini buat saudara. Jadi Sakeus adalah orang yang kaya. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas 19 ayat yang kedua berkata, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Perhatikan saudara, Sakeus memeras bukan karena dia nggak punya uang, tapi sebaliknya karena dia punya uang. Artinya Tuhan mau bilang di titik ini buat saudara dan saya, memeras itu tidak melihat jenis kekayaan. Dia kaya, dia miskin, atau setengah miskin. Tapi tergantung pada orangnya. Tergantung pada siapa dia mau jadi pemeras. Memeras itu pilihan. Bukan bicara tentang orang miskin gak bisa memeras. Orang hidup sederhana nggak bisa memeras, orang kaya nggak bisa hidup memeras. Terbukti di sini Sakeus itu orang kaya loh, tapi dia memeras banyak orang. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa dosa apapun itu nggak milih-milih. Dosa itu nggak milih orang, tapi orang yang memilih dosa. Saya ulangi, dosa tidak memilih orang, tapi orang yang memilih dosa. Pertanyaannya hari ini, sekalipun kita dipilih oleh dosa, tapi jika saudara dan saya berkata no untuk dosa, maka kita tidak akan memilih dosa itu. Dan mari kita belajar seperti Sakeus, berani mengakui kesalahan dan dosa sebelum ditanya, supaya kita mendapat yang terbaik seperti yang Yesus berikan bagi Sakeus. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengaku sebelum ditanya. Amin.